Semangat pagi di hari Selasa, 27 April 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan sabda hari ini menggunakan tema dan judul renungan dalam ungkapan Jawa Nulodo Laku Utomo. Secara harfiah, Nulodo Laku Utomo berarti meneladani tingkah laku utama, mulia. Artinya, apabila kita mencontoh sesuatu haruslah pada perbuatan yang baik dan mulia. Tidak boleh asal ikut, asal mencontoh. Yang lebih parah, asal ikut-ikutan karena kalau tidak mengikuti, takut dianggap ketinggalan zaman, tidak mengikuti tren, ataupun takut dianggap tidak gaul. Dalam hal ini, hidup harus bisa menyaring atau memfilter tentang segala sesuatu. Ada tujuan memfilter, yaitu bisa menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang pantas untuk ditiru atau dicontoh, dan mana yang tidak pantas ditiru dan dicontoh. Tentu hanya perilaku yang baik dan mulia yang pantas untuk ditiru, dicontoh, dan diteladani. Perilaku baik itulah yang disebut dengan laku utomo. Ungkapan nulodo laku utomo sebenarnya merupakan bagian dari tembang sinom. Seperti namanya sinom yang berarti isih nom atau masih muda. Tembang sinom berisi nasihat bagi kaula muda atau anak muda yang sedang mencari jati diri dalam kehidupan. Dalam hal ini, nasihat utamanya sebaiknya anak muda mencontoh, meneladani perilaku yang utama, perilaku yang baik dan mulia. Anggota keluarga Allah, leksionari bacaan kedua hari ini juga berisi tentang nasihat untuk mencontoh, meneladan perilaku utama, perilaku baik dan mulia bagi setiap anggota keluarga Allah. Kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat 13 sampai dengan 17 memberikan kesaksian demikian. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya.
Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikian kesaksian kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat 13 sampai dengan 17. Anggota keluarga Allah, wahyu kepada Yohanes ini ditulis pada masa orang-orang Kristen ditekan dan dianiaya karena percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Maksud utama penulisnya ialah untuk memberi harapan serta semangat kepada para pembacanya, dan juga untuk mendorong mereka supaya tetap percaya pada waktu dianiaya dan ditekan. Isi kitab Wahyu sebagian besar terdiri dari beberapa rangkaian wahyu dan penglihatan yang dikemukakan dengan memakai bahasa perlambang yang dapat dipahami artinya oleh orang-orang Kristen zaman itu, tetapi sulit dimengerti oleh orang-orang lain. Salah satu bagian isinya adalah leksionari bacaan 2 hari ini yang telah kita baca di depan tadi. Yohanes menerima penglihatan tentang orang banyak yang tak terhitung banyaknya, dari segala bangsa dengan berbagai suku, kaum, dan bahasa yang berdiri di hadapan tahta anak domba. Orang banyak yang tak terhitung banyaknya itu memakai jubah putih dan dikelilingi para malaikat, para tua-tua, dan keempat makhluk yang tersungkur dan menyembah Allah. Tiba-tiba dalam suasana penyembahan itu, salah seorang tua-tua bertanya kepada Yohanes, siapakah mereka yang memakai jubah itu dan dari manakah mereka datang? Anggota keluarga Allah, tua-tua adalah gambaran orang yang dituakan dalam penyembahan kepada Allah. Dengan demikian, Yohanes sadar bahwa ia masih muda di dalam iman, percaya. Demikian juga mestinya setiap kita anggota keluarga Allah juga sadar bahwa kita masih muda dalam iman, percaya. Sekalipun mungkin umur kita sudah lanjut, umur kita sudah lebih daripada yang lain. Tetapi di dalam iman percaya, kita bisa merasa seperti Yohanes sadar bahwa kita masih muda. Maka Yohanes memberikan jawaban, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Dalam Alkitab terjemahan sederhana Indonesia edisi 2.5 dituliskan, Tuhan, saya tidak tahu, tolong beritahu saya. Sebutan Tuhan menunjukkan bahwa Yohanes menyadari kemudaannya dalam beriman atau percaya. Padahal Yohanes adalah si penerima wahyu dan penglihatan, tetapi di hadapan para tua-tua yang menyembah Allah bersama para malaikat tadi, Yohanes merasa masih muda di dalam beriman dan percaya. Yohanes sadar betul belum mengetahui semuanya tentang iman. Pengetahuan imannya tidak sempurna. Maka masih mengatakan, Tuhan, saya tidak tahu, tolong beritahu saya. Anggota keluarga Allah,
Di dalam kemudaannya dalam iman dan percaya itu, Yohanes menyatakan diri tidak tahu dan memohon penjelasan kepada tua-tua yang bertanya tadi agar memberitahu. Disinilah juga nampak kerinduan Yohanes untuk belajar kepada yang lebih tahu, agar tidak keliru di dalam memfilter dan menentukan perilaku utama, perilaku baik dan mulia yang patut ditiru, yang selayaknya aku contoh dan aku teladani. Syukur tua-tua itu memberikan penjelasan dengan gamblang. Tua-tua tersebut menyatakan bahwa mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang berjubah putih adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Itu berarti orang-orang yang bisa menghadap dan turut menyembah Allah bersama-sama para malaikat, para tua-tua dan keempat makhluk tadi adalah orang-orang yang sudah keluar dari kesusahan besar. Orang-orang yang bisa melayani Allah siang malam adalah orang-orang yang sudah keluar dari kesusahan besar. Anggota keluarga Allah bagaimana cara keluar dari kesusahan besar tersebut? Dinyatakan tadi, mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba Allah. Ungkapan mencuci jubah dalam darah anak domba Allah memberikan pengetahuan iman kepada kita bahwa yang bisa mengeluarkan dari kesusahan besar bukanlah proses atau usaha manusia yang sedang mencuci atau membersihkan diri, bukan usaha yang dilakukan manusia, melainkan manusia yang setelah berusaha untuk membersihkan diri kemudian bersedia direndam dan dibersihkan oleh darah anak domba Allah. Kita bisa menggunakan gambaran bila ada seorang ibu yang sedang mencuci baju, di mana di baju itu ada noda yang melekat. Ibu tadi sudah mengkuceknya, sudah menyikatnya, sudah memerasnya dan mencuci dengan cara apapun. Namun nodanya tidak bisa hilang. Noda tersebut baru hilang setelah direndam dalam pembersih noda. Hal ini bukan berarti tidak diperlukan andil manusia untuk bisa keluar dari kesusahan besar. Manusia tetap mempunyai andil untuk bisa keluar dari kesusahan besar. Apa andil manusia tadi? Andil manusia setelah membersihkan diri, menyuci diri, tapi sadar tetap ada noda yang tidak bisa hilang, kemudian menyediakan diri direndam dalam darah anak domba Allah. Ketika manusia masih berusaha membersihkan sendiri, tanpa mau direndam oleh darah anak domba Allah, tentu tidak akan bisa keluar dari kesusahan besar. Itu berarti setiap manusia yang merindukan dan setiap manusia yang membutuhkan keluar dari kesusahan besar, apapun kesusahan itu bentuknya, harus sadar diri tidak mampu keluar hanya dengan usahanya sendiri. Memang aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk turut dengan kehendak Allah, untuk mau menyucikan diri sesuai dengan sabda Allah. Tetapi itu tidak sempurna, usahaku tetap tidak sempurna. Maka aku hanya mau direndam di dalam darah anak domba Allah. Dan ketika kita mau direndam
dalam darah anak domba Allah, kita dibasuh oleh darah anak domba Allah. Ketika kita keluar, kita pun bisa keluar dari kesusahan besar. Anggota keluarga Allah, di dalam bacaan kita hari ini juga dijelaskan tentang setiap orang yang mau direndam dalam darah anak domba Allah dan dikeluarkan dari kesusahan besar. Merekalah yang kemudian bisa menikmati kehidupan sejati. Apa itu kehidupan sejati? Yaitu kehidupan yang aman, nyaman, penuh sukacita, penuh berkat, dan hanya damai sejahtera yang dirasakan. Ayat 15-17 memberikan kesaksian kepada kita. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Anggota keluarga Allah, itulah perilaku utama, perilaku baik dan benar yang telah diteladankan oleh orang-orang yang telah berjubah putih. Tua-tua tadi telah menunjukkan perilaku utama itu kepada Yohanes, dan saat ini juga telah menunjukkannya kepada kita, setiap anggota keluarga Allah. Tentu, sebagai anggota keluarga Allah, saya, ibu, bapak, dan saudara semua sadar bahwa kita masih terlalu muda dalam beriman dan percaya. Hingga kita bersedia menerima petunjuk dan teladan perilaku utama dalam orang-orang yang bersedia direndam dalam darah anak domba Allah tadi. Usaha kita sendiri untuk mencuci, membersihkan diri tidak akan memampukan kita keluar dari kesusahan besar, apapun wujud kesusahan besar itu dalam hidup kita. Entah karena sakit penyakit, entah karena pergumulan perekonomian dan pergumulan yang lain, termasuk pergumulan COVID yang sedang terjadi, pergumulan bencana, pergumulan hilangnya KRI Nanggala, dan lain sebagainya di dalam kehidupan. Usaha kita tidak memampukan kita keluar dari kesusahan besar yang ada. Hanya dengan bersedia direndam dalam darah anak domba Allah, kita akan dikeluarkan dari kesusahan besar. Pada satu sisi, kita memang berusaha untuk membersihkan diri tidak dipengaruhi dari hal-hal yang tidak baik, dari kesusahan yang sedang terjadi, namun kita pun kemudian bersedia direndam dalam darah anak domba Allah. Dan kita akan dikeluarkan dari kesusahan besar. Sekarang tugas kita hanya taat dalam penggembalaan anak domba Allah. Karena Allah sendiri yang kemudian akan selalu menyatakan berkat dan kasih-Nya kepada kita semua. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini menolong kami melalui sabda, menunjukkan lewat tua-tua yang bertanya kepada Yohanes, dan melalui penglihatan dan wahyu yang diterima Yohanes, kami belajar tentang orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, orang-orang yang sudah berjubah putih,
karena mereka telah bersedia dicuci dan membasuh diri dan kemudian direndam dalam darah Anak Domba Allah. Upaya usaha manusia memang dilakukan, tetapi kami sadar itu tidak menyempurnakan hidup kami. Kesempurnaan untuk bisa keluar dari kesusahan besar adalah kesediaan diri, direndam dibasuh oleh darah Anak Domba Allah, sehingga kami hanya taat bersedia dalam penggembalaan Allah. Kami hanya taat melakukan apa yang menjadi arahan dan perintah yang Allah berikan kepada kami. Ya Allah, kehidupan, aktivitas kami hari ini sepenuhnya kami haturkan dengan segala kondisi dan keadaan, kegiatan yang kami jalani. Baik kami yang masih di usia produktif, kami masih di kedinasan, ataupun kami yang sudah purna tugas, ataupun kami yang masih kanak-kanak di dalam belajar pun, Tuhan layakkan menjadi anggota keluarga Allah yang bersedia, tidak hanya mencuci, membasuh diri dari keluar dari pengaruh-pengaruh kesusahan besar, pengaruh-pengaruh kejahatan, tetapi kami bersedia direndam di dalam darah Anak Domba Allah dan taat pada sabda Allah saja. Demikian juga anggota keluarga Allah yang di dalam penderitaan karena sakit penyakit, kelemahan ragawi, usia tua, sakit penyakit dampak COVID, sakit penyakit apapun yang sedang dialami. Kami boleh berusaha dengan manusia membebaskan diri dari pengaruh yang tidak baik, tetapi kami bersedia dibasuh, direndam dalam darah Anak Domba Allah agar kami setia dan kami boleh keluar dari kesusahan besar karena kuasa Allah saja. Sekarang kami tetap berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai pedesaan-pedesaan, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara, para medis, dan semua masyarakat yang ada di bumi pertiwi ini. Kita berdoa untuk keluarga korban tenggelamnya KRI Nanggala 402. Biarlah kasih setiamu yang menjadi penguat, kebijaksanaanmu menjadi sumber kebaikan bagi anggota keluarga yang ditinggalkan. Tetap berdoa untuk saudara-saudara dan sama kami yang masih terdampak bencana yang terjadi beberapa saat yang lalu. Biarlah kasih kuasamu yang menjadi kekuatan bagi semuanya. Bahu-membahu saling menolong dalam kehidupan Tuhan berkuasa sepenuhnya. Demikian juga bagi anggota keluarga Allah. Kehidupan kebersamaan untuk membangun hidup damai sejahtera, toleransi dibangun, saling menghargai, saling menghormati. Biarlah kasih-Mu yang menjadi sumber utama dan Engkau menjadi kekuatan bagi semuanya. Itu doa kami, semua kami pinta, kami haturkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kami memohon ampun atas kelemahan dosa kami, memohonkan ampun atas kesalahan kelemahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, dan semua komponen bangsa negara ini. Amin. Sekarang melanjutkan kehidupan dengan selalu bersedia mencuci, menghilangkan pengaruh-pengaruh dari kesusahan besar, dan kita bersedia direndam dalam darah Anak Domba Allah. Dengan demikian pada saatnya kita dikeluarkan dari kesusahan besar dengan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah melanjutkan kehidupan hingga dikeluarkan dari kesusahan besar oleh Allah sendiri. Amin.